Setianingrum. Di video kali ini saya akan menunjukkan pengamatan bahasa di Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang. Saya melakukan wawancara dengan teman saya bernama Lila untuk mengetahui bagaimana cara berbahasa sehari-hari. Mulai dari pilihan bahasa yang mereka gunakan, istilah khas Malangan yang masih dipakai, logat yang membentuk cara tutur, sampai kebiasaan saat berkomunikasi. Selain itu, saya juga mendokumentasikan berbagai tanda dan simbol bahasa yang ada di lingkungan desa. Semoga pengamatan ini membantu kita melihat bahwa bahasa adalah bagian penting dari budaya dan kehidupan masyarakat. Langsung saja kita simak video wawancaranya. Oke, sekarang kita sudah bersama Mbak Lila. Sebelumnya Mbak Lila berkenan ya videonya diupload di YouTube. Ya. Untuk pertanyaan pertama, dalam kesehariannya Mbak Lila ini lebih sering menggunakan bahasa apa? Jawa atau bahasa Indonesia atau mungkin campuran? Kalau untuk bahasa sehari-hari biasanya lebih sering ke bahasa Ngoko ya, soalnya lebih natural. Tapi kalau untuk menyapa orang nggak dikenal biasanya ke bahasa Indonesia. Oh iya. Terus ada nggak istilah khas di desa ini yang digunakan atau paling sering digunakan sama Mbak Lila? Ada banget ya, yang paling sering digunakan biasanya yaitu kata rek kalau mau menyapa. Oh iya. Terus menurutnya Mbak Lila ini apa ciri paling menonjol dari logat Malangan yang digunakan saat bicara? Menurutku logat Malangan itu cepat, tegas, terus ada pengucapan caranya itu khas gitu loh. Oh iya. Terus saat ngobrol dengan orang yang lebih tua mungkin ada cara atau pilihan bahasa yang berubah? Biasanya sih ada. Kalau untuk orang yang lebih tua kita lebih sopan manggilnya itu kayak Bude, Pak De gitu. Maaf. Terus Mbak Lila ini biasanya mulai percakapan dengan sapaan apa? Terus apa ada sapaan khas di sini dari desa ini mungkin? Kalau sama teman biasanya aku mulai dengan rek atau lurek gitu. Oh, sama berarti ya? Iya. Terus saat bercanda atau guyonan sama teman deket gitu, pakai kata yang bagaimana? Kalau bercanda sih ya sama aja, pakai rek gitu. Terus seberapa sering Mbak Lila ini menggunakan campur kode atau bahasanya yang campur-campur Jawa Indonesia? Sering banget, apalagi kalau ngobrol sama anak muda gitu. Iya, paham. Terus bahasa gaul dari media sosial mungkin ada yang sering digunakan dicampur-campur juga sama bahasa Jawa. Apa misalnya? Kalau untuk saya pribadi sih biasanya pakai kata gas, besti, anjay gitu. Oh ya, itu ya dari sosial media biasanya. Iya. Terus menurutnya Mbak Lila ini bahasa gaul sama logat Malangan ini saling mempengaruhi atau tetap berjalan sendiri-sendiri? Kalau menurutku sih sekarang sudah saling campur, tetapi khas Malangnya itu tetap masih ada. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Menurutnya Mbak Lila, bagaimana melihat perubahan gaya bahasa anak muda di desa ini? Kalau saat ini sih berubahnya banyak banget ya, soalnya kan sekarang kan banyak bahasa-bahasa gaul dari internet gitu.
Baik, mungkin itu saja ya pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Dalam pengamatan lapangan, saya juga mendokumentasikan tanda dan simbol. Tanda tersebut berupa poster, baliho, spanduk kampung, iklan UMKM, caption toko, dan slogan lingkungan yang tersebar di berbagai jalan. Setiap tanda memiliki makna tersendiri yang dapat dibaca secara semiotik. Misalnya, baliho yang berisi himbauan kebersihan menunjukkan kepedulian warga terhadap lingkungan sekaligus menegaskan identitas desa. Poster dan spanduk kampung biasanya memuat pesan edukatif atau informasi kegiatan desa, sedangkan iklan UMKM dan caption toko menandakan kreativitas warga dalam mempromosikan usaha lokal. Slogan lingkungan juga menyampaikan nilai sosial seperti gotong royong atau solidaritas. Dengan mendokumentasikan berbagai tanda ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana bahasa, simbol, dan nilai budaya tersirat dalam kehidupan sehari-hari warga desa.